Awalnya ya kebetulan semenjak kita ada di TikTok itu, jadi banyak yang suka gitu ya, banyak yang engagement sama kitanya juga, viewernya tuh sampai 3 juta gitu kan, makanya aku sampai kaget gitu. Nah sebenarnya kan memang tujuan aku nemenin Nala TikTokan itu kan sebenarnya karena dia tuh anaknya sangat aktif, banyak berkegiatan di luar rumah, hampir 70% kegiatan itu banyak di luar rumah gitu. Ada hip hop, balet, gimnastik, terus apa lagi tuh, tenis, banyak banget kegiatan di rumah. Terus semenjak PSBB itu kan harus ada di rumah, jadi awal dari situ terus melihat karena dia anaknya aktif, jadi aku coba menjadi temannya dia sih di rumah gitu, karena nggak ada lagi temannya dia kecuali ya yang ada di rumah gitu. Salah satunya aku gitu, untuk menawarkan untuk menjadi partner TikTokannya dia lah. Iya sayang. Gini sebenarnya biasanya kegiatannya Nala itu seringnya sama bundanya, ya. Tapi karena memang bundanya pada saat itu hamil, awal-awal corona itu kan bundanya masih hamil gitu kan. Nah setelah hamil kan melahirkan gitu kan, punya bayi, nggak mungkin dia menemani gitu. Jadi akhirnya aku karena dia sendirian, akhirnya aku menawarkan diri gitu. Oke deh sayang, yuk TikTokan sama Yana. Kebetulan aku juga suka dance gitu kan dulu SMA. Terus aku yuk yang nggak temanin yuk. Nah memang sih awal-awal waktu TikTokan Nala sempat frustasi gitu, karena kenapa sih? Frustasi, suka sebel sama Yana kalau TikTokan awal, karena apa? Ya karena Yanda enggak Salah mulu. Aduh itu benar deh, itu TikTok itu sebenarnya bukan hanya olahraga ya, bukan hanya cuman fun dance, tapi itu menghafal itu, selain olahraga olah otak juga. Itu benar-benar susah banget. Itu sampai aku pernah waktu dance yang pertama sama Nala itu sekitar 2 minggu aku ngapalin gerakan. Itu susah banget. Dan karena kenapa? Karena aku nggak mau dia frustasi gitu. Kalau pas kita syuting itu bisa sampai 20 kali. Itu sampai 20 kali. Aku takut dia frustasi, jadi dia males kan, susah. Jadi aku ngapalin dulu sebelum take gitu sih. Sekarang aku lebih lancar ya udah, sama kalau sekarang udah gak ada waktu take lagi, tapi 10 paling banyak 10 gitu, tapi sekalian olahraga sih. Dan yang pasti di kegiatan TikTokan ini juga salah satunya adalah bonding sih. Itu yang mahal banget gitu. Semenjak ada TikTok ini ya alhamdulillah banyak yang ngasih komen yang bagus buat kita, dan alhamdulillah juga banyak yang nyontoh juga sekarang gitu ya, karena memang campaign itu kan memang untuk lebih keakraban antara ayah dan anak kan. Nah kalau misalnya kakakku itu lebih fokus ke pelajarannya. Nah kalau abang aku ya setiap kena kamera dikit aja kayak separuh badannya langsung suruh hapus. Jadi kalau anak kakaknya yang nomor 1 kan Mima kan udah 17 tahun, pasti gak SMA. Nah, ini banyak-banyaknya inilah sekolah kan, pelajaran. Kalau Raka, waduh, Mas Raka lebih parah lagi. Ya itu tadi, kelihatan dikit aja suruh hapus. Kalau dia lagi lewat, kelihatan suruh hapus. Dia nggak mau banget kamera. Iya sih, lebih Nala kan alhamdulillah juga dapat program juga kan di stasiun keluarga di Trans 7 ya kan. Jadi alhamdulillah dapat program juga, dan insya Allah bulan depan ada singlenya Nala gitu kan, semenjak itu semua gitu. Alhamdulillah sih. Jadi Covid ini juga membawa berkah lah buat keluarga kita gitu, terutama buat Nala. Iya pasti. Pokoknya kalau jaga moodnya Nala itu gampang. Harus apa Nala? Apa? Ini? Harus apa? Kenyang. Harus kenyang pokoknya. Itu jaga moodnya Nala itu harus kenyang. Kan sekarang Nala juga punya program sendiri itu, dia syuting. Kebetulan kalau syuting kan memang nggak boleh ditemenin ya. Jadi kadang-kadang aku nyamperin, kadang-kadang ya dia sendiri gitu, ada yang dampingin gitu.
Jadi ya dia pokoknya makanannya tuh nggak boleh telat. Jadi udah tahu tuh, pokoknya begitu break langsung disumpelin ya. Disumpelin apa? Nasi, jeruk, pokoknya itu makannya jangan sampai telat ya. Memang sih kalau jaga mood terutama anak-anak kan memang susah ya. Tapi alhamdulillah Nala itu nggak moody. Dia tuh kalau udah di kamera gitu, nggak tahu kenapa sih kamu kok tiba-tiba kalau di kamera pertama malu-malu gitu ya, malu-malu begitu baru datang ya, terus syuting terus kamu tiba-tiba berubah itu gimana? Karena makin lama Makin suka, nyaman. nyaman sama makin aku makin gak deg-degan lagi. Oh, tiba-tiba berubah aja, kaget. Ini anak tadinya malu-malu begitu kamera action udah berubah. Kemarin itu sempat sinetron ditawarin, tapi kita nggak mau. Gitu kalau sinetron kan pasti bicara masalah waktu, ya kan pasti banyak. Terus selain waktu sama dia kan masih sekolah gitu kan. Jadi kita lebih ngambil jobnya yang on off kayak gini aja, nggak perlu yang panjang lah gitu. Sih nggak apa-apa kalau aku nggak kesepian, soalnya kan syutingnya tuh main-main dan mainannya tuh kayak kesukaan aku di rumah, jadi aku senang-senang aja. Programnya dia tuh bener-bener kesukaannya dia semua gitu. Unboxing, terus apa lagi? Terus apa lagi? Bikin rumah-rumahan juga. Apa itu istilahnya? Kreasi. Kreasi. Terus kebetulan juga syutingnya kan sama Betran kan, seumuran gitu. Jadi dia, bukan seumuran, ya pokoknya usianya masih masuk lah gitu. Jadi bercandaan aja dia di lokasi ya. Suka lari-lari biasanya kalau lagi break. Justru sebenarnya bapaknya yang cepet capek gitu kan. Tapi gini, aku berdua itu anaknya perfeksionis gitu. Kalau ya kita total aja gitu. Kalau umpamanya pas lagi tiktokan berdua, nah ini tantangannya, challenge-nya kalau tiktokan berdua. Kalau sendiri salah atau nggak kompak nggak kelihatan. Tapi kalau berdua itu kalau salah atau nggak kompak jadi kelihatan gitu. Jadi kalau mau satunya lemes, terus satunya energik gitu, jadi kelihatan gitu. Jadi kita kadang sering ngulangnya tuh di situ, gitu. Kadang salah lah atau mungkin kitanya nggak kompak kayak gitu. Soalnya aku juga waktu aku suka suka dan sendiri, terus aku kan salah tuh, tapi aku nggak kasih tahu dia. Aku kan salah terus ya udah post aja deh. Nggak apa-apa, padahal nggak ketahuan gitu. Tapi kalau berdua salah, wah. Aku pengen jadi penyanyi sambil kayak nyanyi sambil ngedance. Oke. Sebenarnya kan kita lebih mengenalkan kan. Ternyata dia bakatnya cukup bagus gitu. Apalagi kan bundanya juga punya program di Trans 7 juga kan, Modern Man. Nah di Modern Man tuh dia sering banget dilibatin gitu. Entah jadi waktu unboxing lah atau masak atau apa sering dilibatin. Main playground. Jadi dia sering dilibatin. Akhirnya ya banyak yang suka gitu. Akhirnya kita dikasih program itu. Terus bulan depan ini insya Allah singlenya keluar dan singlenya dia juga lagunya ada dance-nya juga kayak gitu. Memang ininya dia banget. Ya. Asik banget sih. Jadi kayak gini kan, kalau misalnya di sekolah biasa mau ada waktu ditambahin sama guru kita tinggal bilang aku mau ditambahin dong waktunya. Kalau sekarang nggak bisa ngomong kayak gitu kan, harus langsung masuk ke dalamnya, dan kalau misalnya ngomong suka putus-putus sama wifi-nya suka macet jelek. Jadi aku pusing banget waktu lagi ngerjain tugas kelas. Jadi waktu kelasnya aku terlambat. Ya inilah kesulitannya kalau online kan gitu kan, tergantung signal. Yang pasti sih kita orang tua karena memang pekerjaan kita di entertainment, ya kita kenalkan yang paling dekat dulu gitu. Dia melihat gitu kan. Kalau profesi-profesi yang lain bisa kita lihat entah
dari keluarga gitu kan, yang kantoran, atau mungkin kita bisa lihat melalui YouTube gitu, referensi itu. Kita sih lebih ya nanti toh dia sendiri yang akan tahu gitu. Kayak dulu Mima itu senang syuting, tapi semakin kesini dia malah concernnya dia menyuarakan mental health. Jadi dia suka bikin seminar, workshop, webinar itu mengenai mental health gitu. Nah, Raka dia ya gitu, dia suka ya main dengan dirinya sendiri aja gitu, happy gitu, terus sama main game. Terus kalau Nala ya karena dia memang suka, ya udah akhirnya kita infoin aja, bebasin gitu. Aku nggak pernah minta jajan karena aku memang alergi, dan jajan-jajan itu kan kita belum tahu ada apanya, jadinya aku nggak Ada jajan tapi poin, jadi dia tuh dapat poin. Jadi memang kita tabungin hasil kerjanya dia itu, kita rekening sendiri. Nah itu beberapa poin boleh digunakan untuk beli mainan-mainan gitu, mainan online gitu kan, kayak gitu sih, dikasih.